Bab 94. Sayang, bagaimana ini, Jevian ternyata berhasil mendapatkan investasi itu. Dedi pasti akan marah besar padaku, ujar Eve pada sang kekasih yang masih terbaring di sampingnya pagi itu. Kekasihnya pun segera mendudukkan tubuhnya, kau segera temui Jevian, minta maaf dan berjanji akan berusaha menjadi ibu yang baik untuk anakmu. Sayang, kenapa kau selalu mendorongku melakukan itu? Apa kau tidak mencintaiku? Tanya Eve dengan wajah nelangsa. Bila orang lain tidak suka kekasihnya berdekatan dengan pria lain, ia justru sebaliknya. Selalu saja mendukung. Bahkan ia mendorongnya untuk mempertahankan Jevian. Dengar sayang, apa kau bisa hidup tanpa harta? Kau bisa hidup tanpa uang dari dadimu? Tidak kan? Lantas, bagaimana kalau dadimu benar-benar mencabut semua fasilitas yang kau dapatkan selama ini? Apa kau sanggup? Tanyanya membuat Eve tercenung. Memang benar, ia tidak bisa hidup tanpa uang. Sejak kecil, gaya hidupnya sudah hedon. Uang baginya adalah segalanya. Bepergian, jalan-jalan, keliling dunia, shopping, berkumpul dengan teman-temannya, memamerkan segala hal adalah hidupnya. Aku akan berusaha menahan diriku, asalkan kau selalu di sampingku, Eve mencoba menekan dirinya sendiri. Asalkan kekasihnya tetap berdiri di sampingnya, ia akan berusaha membuang kebiasaannya. Kekasihnya pun terkekeh sinis, kita bersama bukan sebentar, Eve. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, lalu menjalin kasih beberapa tahun ini. Aku sudah tahu luar dalammu. Aku tahu persis kebiasaanmu. Aku tak yakin kau akan sanggup hidup tanpa uang dadimu. Ingin bergantung denganku. Kau tahu sendiri, aku hanya seorang. Tiba-tiba Eve meletakkan jari telunjuknya di bibir kekasihnya. Kekasihnya pun terdiam. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang bergantung pada uang pemberian sang ayah, tapi juga kekasihnya. Kekasihnya membutuhkan banyak uang. Kalau ayahnya mencabut segala fasilitas yang ia beri termasuk uang bulanannya, bagaimana nasibnya ke depan? Pun dengan kekasihnya ini. Bahkan uang pemberian ayahnya jauh lebih besar dari pemberian Jevian. Meskipun mereka sudah diambang perpisahan, ternyata Jevian masih melakukan tanggung jawabnya dengan mengiriminya uang. Namun sampai berapa lama ia akan melakukan itu? Eve yakin, setelah resmi bercerai, Jevian takkan lagi mengiriminya uang. Bagaimana kalau ayahnya pun melakukan hal yang sama? Baiklah, aku akan mencoba menemui Jevian. Semua aku lakukan demimu, putus Eve akhirnya. Eve pun segera beranjak dari ranjang dan masuk ke kamar mandi. Lalu disusul oleh kekasihnya. Setelah selesai dan berpakaian rapi, mereka pun keluar dari kamar hotel. Tak lama kemudian, seorang petugas kebersihan masuk ke ruangan di mana Eve dan kekasihnya tadi menginap. Lalu ia mengambil sesuatu yang sudah ia sembunyikan sesaat setelah mengantarkan minuman keduanya. Untung saja mereka tidak menyadarinya, gumamnya sambil melihat benda kecil di tangannya. Ia tersenyum mengingat semalam ia menyamar sebagai petugas pengantar makanan dan minuman. Untung saja Eve dan kekasihnya memesan minuman jadi ia pun menyamar agar bisa masuk ke dalam sana dan meletakkan mini kamera di tempat yang strategis. Kebetulan sekali mereka hendak mandi, jadi tak ada satupun dari mereka yang menyadari kalau ia sudah meletakkan kamera di dalam sana. Semoga hasilnya memuaskan, gumamnya yang segera pura-pura melakukan pekerjaannya. Setelah itu, ia pun gegas pergi dari sana untuk memeriksa hasil pekerjaannya. Ternyata pagi itu juga Eve mendatangi Jevian. Jevian benar-benar tidak menyangka kalau Eve akan datang menemui dirinya. Ia pikir justru Tobey lah yang akan lebih dulu bergerak, tapi ternyata dugaannya salah. Sayang, apakah tidak ada kesempatan lagi bagiku untuk memperbaiki semua kesalahanku? Aku tahu, aku lalai. Aku bukan seorang istri dan ibu yang baik. Tapi aku ingin menebus kesalahanku. Aku sungguh-sungguh. Tolong maafkan aku, sayang. Aku tidak ingin berpisah denganmu dan Jeffrey, melas Eve. Matanya sudah memerah dan berkaca-kaca. Tidak, jawab Jevian singkat tapi menusuk. Kesempatanmu sudah habis. Bukan sebentar aku menunggu perubahanmu. Aku akui, kita menikah tanpa cinta, bahkan sampai saat ini aku belum mencintaimu.
Namun aku sungguh-sungguh ingin menjalankan pernikahan kita dengan baik, tapi apa balasanmu? Dulu kau bilang kau mencintaiku, tapi apa yang aku rasakan berbeda. Kau tidak pernah mencintaiku sama sekali. Aku dan Jeffrey tidak lebih penting dari temanmu dan kesenanganmu. Sudah cukup aku merendahkan harga diriku di depan kau dan ayahmu itu. Kini tidak lagi. Lebih baik kita berpisah kalau akhirnya hanya saling menyakiti, ujar Jevian tegas tanpa keraguan sama sekali. Tapi Jeff, aku mohon keluarlah. Tak ada lagi yang perlu kita bicarakan, ucap Jevian tegas dan datar. Tak ada keramahan apalagi kelembutan dalam nada bicaranya. Dengan perasaan kacau, akhirnya Eve pun mengalah dan segera pergi dari sana. Sementara itu, setibanya di kantor, Tobey langsung saja menghamburkan semua barang yang tergeletak di atas meja. Dadanya naik turun, pertanda kalau ia sedang benar-benar marah. Brengsek. Bagaimana ia bisa mendapatkan investasi itu? Bedebah bajingan itu, awas saja dia. Tobey tak henti-hentinya menceracau. Semua ia lempar dan hempaskan. Amarahnya menggulung-gulung bagai ombak. Karyawannya sampai bergidik sendiri melihat kemarahan Tobey yang meledak-ledak. Segera siapkan perjanjian itu. Kita pergi ke J Company sekarang, titahnya dengan rahang mengeras. Tak butuh waktu lama, hanya dalam waktu 1 jam, Tobey telah tiba di J Company. Jevian pun segera mendapatkan informasi dari resepsionisnya tentang kedatangan Tobey. Tanpa bertanya terlebih dahulu, Tobey masuk begitu saja ke gedung J Company. Resepsionis yang bertanya tentang tujuan kedatangannya pun dibentak. Tak ada yang bisa menghalangi Tobey saat ini. Ia sudah tak sabar ingin melampiaskan kekesalannya pada Jevian yang dianggapnya kurang ajar karena mencoba menentangnya. Jevian tersenyum saat Madsen mengabarkan tentang kedatangan Tobey. Bila sebelum-sebelumnya, Jevian sedikit tertekan saat Tobey datang ke kantornya, namun berbeda kali ini. Perasaannya sungguh tenang. Tak ada kebimbangan apalagi ketakutan. Ia sudah mantap dengan keputusannya hari ini. Brak. Tiba-tiba pintu dibuka dengan kasar. Tanpa basa-basi, Tobey langsung duduk di tempatnya. Jevian tampak menopang dagunya dengan kedua telapak saling menjalin. Bahkan Tobey pun tanpa basa-basi langsung melemparkan berkas pemutusan kontrak kerja samanya. Tak ingin basa-basi juga, Jevian pun mengeluarkan dokumen miliknya. Tak lama kemudian, pengacara perusahaannya masuk bersama Madsen. Dan kini Jevian pun akhirnya duduk berhadap-hadapan. Ia sudah menyiapkan semuanya. Tobey pun cukup terkejut. Apalagi saat Madsen mengeluarkan beberapa koper berisi uang tunai membuat gigi bergemeletuk. Jevian memang sengaja melakukannya. Bisa saja kan Tobey berbuat ulah dengan memintanya tiba-tiba menyediakan uang cash. Menurut perjanjian, kalau saya menceraikan Eve, maka Anda akan menarik kerjasama dan meminta ganti rugi 3 kali lipat dari uang yang Anda investasikan. Karena Anda menginvestasikan uang sebesar 10 juta dolar, maka saya harus menggantinya sebanyak 30 juta dolar. Dan di dalam masing-masing koper ini sudah tersedia uang senilai 3 juta dolar. Totalnya ada 10 koper, jadi mari kita akhiri kerjasama kita. Saya harap, Anda tidak lagi menghalang-halangi saya untuk bercerai dengan putri Anda, ujar Jevian tanpa keraguan sama sekali. Lalu ia meminta berkas pemutusan kerjasama dari pengacaranya. Ia pun segera menandatanganinya. Pun berkas yang tadi Tobey lemparkan, ia buka dan tanda tangani. Kini kerjasama mereka pun usai. Jevian akhirnya biasa bernafas dengan lega setelah pemutusan kerjasama itu. Ia amat sangat bersyukur bisa memenangkan investasi tersebut. Aku sampai lupa berterima kasih pada Selin. Padahal keberhasilan ini atas bantuannya juga, batinnya mengingat kalau Rosalind lah yang sudah membantunya merevisi proposalnya. Padahal saat itu Rosalind sedang sakit, tapi otaknya masih bisa bekerja dengan sangat baik. Melihat itu, rahang Tobey mengeras. Amarah seketika memuncak dan ia pun menggebrak meja dengan letupan emosi yang luar biasa. Ia pun segera berdiri sambil menatap nyalang Jevian. Bajingan. Jangan bangga dulu dengan apa yang kau lakukan saat ini. Aku pastikan akan menghancurkanmu. Tunggu saja tanggal mainnya. Ancam Tobey.
Setelah itu, ia pun segera pergi dari sana meninggalkan asistennya yang tengah kebingungan bagaimana membawa ke-10 koper berisi uang itu ke lobi perusahaan. Seharian ini Jevian tampak sibuk sekali. Ia bukan hanya sibuk mengurus pemutusan kerjasama dengan Tobey dan segala hal yang bersangkutan dengan perusahaan tech company itu, tapi ia juga mempersiapkan segala hal mengenai kerjasamanya dengan Atmark Investments. Ia harus mempersiapkan segalanya dengan baik agar kerjasama dengan pihak Atmark Investments bisa terjalin dengan baik dan tentunya saling menguntungkan satu sama lain. "Tuan, ada John ingin menemui Anda," ujar Madsen. Jevian yang sedang mengerjakan pekerjaannya di layar laptop pun segera menghentikan gerakannya dan mengangkat wajah. Ia pun segera melepaskan kacamata yang menggantung di atas hidungnya. "Suruh dia masuk sekarang," titahnya. Madsen pun gegas keluar untuk mempersilahkan John masuk. Jevian duduk sambil menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya. Entah apa John sudah mendapatkan apa yang ia inginkan atau belum, ia benar-benar penasaran. Namun Jevian harap, John membawa kabar baik. Terlalu lama rasanya bila harus kembali menunggu selama 3 bulan untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan Eve. Baginya, pintu kesempatan untuk Eve sudah benar-benar tertutup. Tak lama kemudian John pun masuk. Ia pun segera duduk setelah dipersilakan oleh Jevian. "Bagaimana? Apa kau membawa kabar baik untukku?" tanya Jevian datar. John pun mengangguk dengan cepat, "Seperti dugaan Anda, Tuan. Prediksi Anda tidak salah sama sekali," ujar John seraya menyerahkan sebuah USB kepada Jevian. Jevian pun segera menerima USB tersebut dan memasukkan ujungnya di tempatnya. Lalu ia pun segera membuka file yang ada dalam-dalamnya. Sebuah video berdurasi cukup panjang. Saat video diputar, perut Jevian terasa diaduk-aduk. Muak dan mual, itu yang ia rasakan saat melihat adegan demi adegan yang Eve lakukan dengan pasangannya. Sungguh Jevian tidak menyangka kalau ia sudah menikah dengan perempuan semacam itu. Meskipun sudah banyak negara yang menormalisasi perbuatan menyimpang itu, tapi tetap saja bagi Jevian hal itu salah. Perbuatan itu menjijikan. Tidak sepantasnya mereka melakukannya. Jevian bergidik sendiri. Bagaimana ia dulu pernah menyentuh perempuan seperti itu? Jevian merasa jijik sendiri melihatnya. Membayangkan tubuhnya pernah menyatu dengan perempuan seperti itu, rasa jijik utuh seketika menyeruak. Jevian membekap mulutnya. Ia pun segera berlari menuju toilet untuk mengeluarkan sesuatu yang sudah tak sabar keluar dari kerongkongannya. Rasa asam seketika melingkupi. Wajahnya pun seketika memucat. Ia lantas memejamkan mata. Berusaha membuang bayang-bayang percintaan panasnya dengan Eve dahulu. Untung saja sudah lama ia tidak melakukannya lagi. Lebih tepatnya setelah Eve dinyatakan hamil. Dan semenjak itu pula hubungan ranjangnya mendingin. Bila dihitung, mereka hanya beberapa kali saja melakukannya. Itu pun bukan karena inisiatifnya, melainkan inisiatif Eve sendiri. Jevian sendiri tidak mengerti, bagaimana Eve bisa berhubungan dengan laki-laki dan perempuan sekaligus. Mungkin itu karena tuntutan Tobey, ayahnya. Bila tidak, mana mungkin Eve mau melakukannya dengannya. Apalagi sampai mengandung anaknya. Beruntung, Jeffrey bisa lahir dengan selamat. Meskipun berbeda dari bayi lainnya dan harus mengidap penyakit yang sulit disembuhkan, paling tidak ia terlahir dengan selamat. Untuk masalah penyakitnya, Jevian yakin tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan ia akan terus berusaha dan melakukan apapun demi kesembuhan putranya yang berharga. Setelah berkumur dan membasuh mukanya agar lebih segar, Jevian pun kembali ke kursinya. Ia menghentikan video itu. Video ini dan kumpulan video bagaimana Eve yang begitu abai pada putranya hingga membuat psikis Jeffrey sedikit berguncang sudah cukup baginya untuk mempercepat proses perceraiannya. Ia harap pihak pengadilan tidak menunda-nunda lagi keinginannya untuk segera berpisah dengan Eve. "Bagus, John. Good job. Terima kasih atas bantuanmu. Uangmu akan segera Madsen transfer. Lain kali aku akan menghubungimu lagi bila membutuhkan bantuanmu lagi," tukas Jevian sebelum mengakhiri perbincangan. Setelah John pergi, Jevian pun menghubungi pengacaranya yang bertugas membantu urusan perceraiannya untuk datang membahas progres perceraiannya.
Setelahnya, ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Apalagi beberapa hari lagi ia harus kembali ke kantor Atmark Investments untuk membahas mengenai kerjasama mereka. Setelah kesepakatan kerja resmi terjalin, barulah dana akan ditransfer agar proyek yang sedang ia rencanakan bisa segera terrealisasi. Tiba-tiba ia mengingat Rosalind. Ia belum mengucapkan terima kasih atas bantuan pengasuh putranya itu. Ia yakin, tanpa bantuan Rosalind, proposalnya pasti takkan sesempurna ini. Ia yakin, kesempatan memenangkan investasi ini akan sangat kecil. Oleh sebab itu, ia berencana mengajak Rosalind makan malam bersama di luar sebagai ungkapan terima kasih. Jevian pun segera meraih ponselnya dan menghubungi Rosalind. "Halo, Selin," ucap Jevian saat panggilannya diangkat. "Ya, halo, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rosalind dengan nada formal seperti biasa. Jevian berdecak. Entah mengapa ia tidak suka Rosalind terlalu formal padanya. Padahal hal itu wajar sebab Rosalind merupakan bawahannya. "Tidak, tidak ada. Aku hanya ingin memintamu nanti malam bersiap. Kita akan makan malam berdua di luar," ujar Jevian tanpa basa-basi. Alis Rosalind bertaut, "Anda tidak salah, Tuan. Apa saya salah dengar? Anda mengajak saya makan malam berdua di luar. Kau tidak salah dengar. Pokoknya kau siap-siap saja," putus Jevian. Setelahnya ia pun menutup panggilan tanpa menunggu jawaban Rosalind lagi. Ia yakin, bila ia tidak langsung menutup panggilan itu, Rosalind akan segera menolaknya. Setelah panggilan ditutup, tanpa sadar Jevian tersenyum memandangi layar ponselnya. Jevian pulang tepat pukul 7 malam. Saat memasuki kediamannya, Jevian mendapati Rosalind dan Jeffrey sedang duduk berdua. Rosalind tampak sedang membacakan buku cerita pada Jeffrey. Sesekali Jeffrey terkekeh. Ia merespon cerita yang Rosalind bacakan dengan antusias. "Sungguh pemandangan yang indah," batin Jevian. "Daddy," pekik Jeffrey semangat saat ia mendapati sosok sang ayah. "Hai, boy," sapa Jevian yang langsung menghampiri sang putra dan mencium dahinya. Karena posisi Jeffrey yang begitu menempel pada Rosalind membuat Jeffrey bisa menghidu aroma tubuh bercampur parfum Rosalind. Entah mengapa, Jevian tiba-tiba gugup. Ia bahkan menelan ludahnya sendiri. "Aku kenapa sih?" batinnya bingung dengan reaksi tubuhnya yang aneh saat menghidu aroma tubuh Rosalind yang lembut dan menenangkan. Sakit kepala yang tadi sempat mengganggu seketika mereda. Bahkan tubuhnya terasa jauh lebih rileks saat ini. Jevian pun segera menarik diri lalu duduk di samping Jeffrey. Rosalind tampak biasa saja. Jevian sampai heran, Rosalind tampak berbeda dari perempuan-perempuan yang kerap mendekatinya. Ia bersikap acuh tak acuh, tapi tetap terlihat anggun di matanya. "Daddy," kata Mommy Selin, "Daddy mau mengajak kami makan malam di luar ya?" "Wah, pasti menyenangkan." Jeffrey sudah tidak sabar lagi. "Daddy buruan mandi jadi kita bisa segera pergi," ujar Jeffrey. Mata Jevian membulat. Padahal jelas-jelas ia meminta Rosalind makan malam berdua, tapi Rosalind justru mengajak Jeffrey. Satu lagi, ternyata Jeffrey benar-benar memanggil Rosalind dengan panggilan, Mommy, bukan Auntie Selin lagi. Mata Jevian mendelik ke arah Rosalind, tapi Rosalind bersikap acuh tak acuh. Namun tiba-tiba Rosalind mendekatkan wajahnya ke telinga Jevian. Jevian sampai terkesiap. Ia pikir apa yang ingin Rosalind lakukan, tapi nyatanya ia justru membisikkan sesuatu padanya. "Pertama aku tidak tega meninggalkan Jeffrey sendirian meskipun ada maid yang akan menjaganya. Apalagi Laura sudah pulang kampung lebih awal. Kedua, keberadaan Jeffrey bisa menghilangkan suasana canggung di antara kita. Ingat, status kita itu atasan dan bawahan. Rasanya tak pantas aku bila makan malam berdua saja denganmu," jelas Rosalind mengemukakan unek-uneknya. Jevian tertegun. Ternyata Rosalind berpikir sampai sejauh itu. Jevian senang sebab Rosalind begitu memikirkan putranya pun dirinya. Setelah Jevian mandi dan membersihkan diri, Jevian pun segera mengajak Jeffrey dan Rosalind makan di restoran yang tidak begitu jauh dari kediamannya. "Sebenarnya apa tujuan Tuan mengajak saya makan malam di sini?" tanya Rosalind yang penasaran.
Begini, sebenarnya aku mengundangmu makan malam berdua sebab aku ingin berterima kasih padamu. Sebab berkat bantuanmu, proposalku diterima pihak Atmark Investments. Bahkan perusahaanku menjadi pemenang nomor 1. Oh, Anda seharusnya tidak perlu repot-repot melakukan ini. Kenapa? Tanya Jevian, tapi Rosalind justru mengedikkan bahunya. Selin, boleh aku bertanya sesuatu? Pinta Jevian sambil melirik Jeffrey yang tampak makan dengan lahap. Silakan saja. Selagi bisa, saya pasti akan menjawabnya. Baiklah. Siapa kau sebenarnya? Dari caramu membantuku menyelesaikan proposal saat itu, sepertinya kau sudah terbiasa melakukan pekerjaan ini. Apa kau pernah bekerja di perusahaan sebelumnya? Cecar Jevian. Rosalind mengangkat bola matanya menatap netra Jevian yang menatapnya penasaran. Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, jawabnya membuat Jevian kecewa sebab Rosalind sepertinya begitu enggan membahas mengenai masa lalunya. Maaf, saya permisi ke toilet sebentar, ucap Rosalind seraya berdiri. Setelah beberapa menit kemudian, Rosalind pun kembali. Namun belum sempat perempuan itu duduk, tubuhnya tiba-tiba menabrak sesuatu. Pekik Rosalind pelan. Maaf, saya tidak. Rosalind tiba-tiba menghentikan kalimatnya. Ros, pekik seseorang itu dengan mata berbinar cerah membuat Jevian yang baru saja berdiri terkejut dan hendak melihat keadaan Rosalind seketika terdiam di tempatnya. Ini benar kau? Imbuhnya. Namun Ros memandangnya datar. Maaf tuan, Anda salah orang, jawab Rosalind acuh tak acuh sambil kembali duduk di tempatnya.